Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Perhatikan tabel dan grafik berikut ya. Jadi di sini itu ada hasil produksi daripada padi dan jagung dalam satuan kuintal per hektar ya, tahun 2000, 2001, 2002, 2003 sampai 2004. Ini juga disajikan di dalam bentuk grafik ya, sebenarnya sama saja. Searah sumbu yaitu adalah banyaknya produksi padi dan jagung ya, kemudian untuk searah sumbu X itu adalah lama tahunnya gitu ya, tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Berikut adalah data produksi padi dan jagung di Desa Bojong Kembang dari tahun 2000 sampai 2004 dalam satuan kuintal per hektar. Kemudian berapa selisih persentase kenaikan produksi jagung dan padi pada tahun 2000 sampai dengan 2001. Nah, di sini kita bakal selisihkan ya. Selisih dari siapa? Persentase kenaikan produksi jagung coba dan padi pada tahun 2000 sampai 2001. Kita hitung dulu persentase kenaikan jagung ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita lihat di tahun 2000 sampai 2001 kenaikan dari jagung sendiri adalah 4 ke 6. Nah, naiknya berapa? Naiknya itu 2 dibagi dengan yang tahun sebelumnya gitu ya. Jadi 2/4 kali 100%. Jadinya kita dapatkan 50% ya gitu ya. Kemudian untuk persentase kenaikan padi sendiri di tahun 2000 sampai 2001 itu adalah 1 kenaikannya, cuma 1 dari tahun sebelumnya. 5 kali 100% berarti 100 bagi 5 20%. Nah, tinggal kita selisihkan nih persentase kenaikan keduanya ini. Kita selisihkan yaitu dapat 50, ini 20 ya, dikurangi 20% gitu ya. Jadi kita dapatkan 30% ya. Hati-hati dalam pemilihan kata karena kalau selisihnya itu di belakang persentase itu bakal berbeda ya. Ini harus jeli. Nah, kemudian ini masih dengan soal yang sama ya. Jika harga pasaran jagung di Desa Bojong Kembar itu adalah sekian dan harga pasaran padi sekian, Pak Alvin adalah seorang tengkulak jika ia membeli semua padi dan jagung pada masing-masing 2 hektar ya gitu ya, yang diproduksi di tahun 2004, maka uang yang harus disiapkan adalah, berarti kita fokus di tahun 2004 ya. Untuk jagung dulu. Nah, jagung sendiri di sini diproduksi 5 kuintal per hektar. Berarti kalau misalkan 2 hektar itu jadi kali 2 ya, 10 kuintal per 2 hektar ya. Nah, jadi produksinya adalah 100 kuintal. Kemudian untuk padi sendiri diproduksinya adalah sebanyak di 2 per hektarnya. Berarti kalau 2 hektar itu 4. Berarti 4 kuintal. Nah, kemudian kita rubah dulu nih ke dalam kiloan karena dia membeli harganya itu dalam satuan kilo. Berarti dari kuintal, 1 kuintal itu kan 100 kilo ya. Berarti 10 kali 100 itu 1000 kilo. Sedangkan ini kita dapatkan 400 kilo. Tinggal dikalikan dengan biayanya ya. Untuk jagung sendiri 2.500. Nah, untuk padi sendiri yaitu adalah 3.500. Kita kalikan berarti ini menjadi 2.500.000 teman-teman. Nah, untuk ini kita kalikan menjadi 35 kali 4 kan berarti 14 ya. 14 nolnya 4 2 3 4 1.400.000. Berarti uang yang harus disiapkan adalah 3.900.000. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya, 3.900.000 ya. Di sini katanya sebuah waduk di Desa Kertara Harja memiliki 3 pipa untuk mengisi air ke kolam dengan bentuk balok ya, gitu seperti ini. Jadi ini baloknya ini ada 3 pipa. Nanti dia mau mengisi air. Nah, masing-masing pipa tersebut mengisi 6.300 ya. Nah, jadi masing-masing dari pipa itu mengisi 6.300 desimeter kubik ya dalam waktu 5 menit ya gitu. Per 5 menit. Jika kolam memiliki luas alas 72, ini luasnya 72 meter dan juga total kedalamannya berarti tingginya ini 1/12 dari ini, 1/12 dari 72 berarti 6 ya, 6 meter gitu kan. Nah, maka berapa debit air yang keluar dari satu pipa? Ya udah, berarti debit itu
adalah volume ini dibagi dengan waktu ini. Jadi tinggal kita bagi, tapi ingat di opsi itu satuannya dalam sekon ya. Gitu. Jadi 5 menitnya kita rubah dulu ke sekon. Kalau desimeter kubik itu kan sama aja kayak liter teman-teman ya. Jadi kita bisa tulis liter, 1 desimeter kubik itu sama aja kayak 1 liter. Nah sekarang 5 menitnya kita rubah ke detik ya. Berarti 5 dikali 60. Jadinya 300 detik ya. Nah ini tinggal kita bagi saja. Berarti 6300 kita bagi dengan 300 ya. Berarti debitnya ada 21 liter per sekon ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 21. Ini masing-masing pipanya ya, katanya masing-masing pipa dapat mengisi sekian. Ya udah, berarti debit satu pipanya ya sama kayak ini masing-masing ya. 21 liter dalam waktu 1 sekon. Nah, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kolam terisi 4/5 bagiannya. Jadi kita hitung dulu deh ini volume kolamnya ya. Berarti kan tadi luasnya itu 72 meter ya. Luas alas dikali tingginya nih. Tingginya itu tadi 1/12 dari alasnya yaitu 6 ya. Berarti kita dapatkan 432 meter kubik. Nah, tadi masing-masing dari pipa itu memiliki debit berapa? Memiliki debit 21 liter per sekon ya. Berarti kalau misalkan 3 pipa yang dipakai, berarti debitnya itu adalah 63 ya, tinggal dikali 3 aja, 63 liter per sekon. Atau kalau misalkan kita mau rubah ke menit, ya udah tinggal kita kalikan lagi dengan 60 ya. Karena ini per detiknya itu 63 liter. Berarti kalau 1 menit tinggal dikali 60 lagi ya, lebih banyak itu produksinya. Jadi 3780 liter per menit. Nah, untuk mencari waktu ya, jadi waktu sendiri di debit, kan debit sendiri adalah volume per waktu. Berarti kalau waktu tinggal ditukar posisinya, volume dibagi dengan debit, volume yang mau kita isi itu adalah 4/5 dari ini ya, nggak full gitu. Jadi 4/5 dari volume yang diinginkan atau volume dari baloknya dibagi dengan waktunya. Tapi ingat ini satuannya adalah meter kubik, ini liter atau desimeter kubik. Berarti untuk merubah meter kubik menjadi desimeter kubik supaya sama, kita kali 1000. Nah ini berarti bawahnya adalah 3780. Oke, kita kalikan jadi 4/5 dikalikan dengan 432 dikali 1000, kemudian dibagi dengan 3780, kita dapatkan 91,42 ya gitu ya. Ini satuannya sudah dalam satuan menit ya, karena tadi sudah kita rubah di sini jadi menit gitu ya. Jadi di sini opsi yang paling tepat yang mana? Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, Ali, Budi, dan Coki merupakan pekerja bengkel. Mereka memiliki keterampilan yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi ini kita misalkan saja A, B, C ya. Oke, nah ini Ali ya, sorry ini typo. Nah, Ali sendiri dapat menyelesaikan dalam waktu 30 menit. 30 menit ya. Kemudian jika Ali bekerja sama dengan Budi, nah kalau mereka bekerja sama, karena waktunya bakal lebih cepat, bener gak? Jadi kita tuliskan seperti ini 1 per ya. Jadi ketika mereka bekerja sama, itu maka waktunya akan semakin sedikit berbanding terbalik. Jadi 1 per A dengan 1 per B bekerja sama ya, maka akan menyelesaikan permasalahan yang sama dengan waktu yang sama ketika dikerjakan oleh Coki sendiri. Berarti sama kayak 1 per C. Sama kayak jika dikerjakan oleh Coki sendiri gitu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita jabarkan lagi. Jika mereka bertiga bekerja sama, dapat menyelesaikan permasalahan selama 9 menit. Kemudian clue selanjutnya adalah kalau mereka bekerja bersama, berarti 1 per A ditambah dengan 1 per B ditambah dengan 1 per C, maka itu akan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh 9 menit ya. Jadi 9 menit. Nah, kemudian maka permasalahan yang sama dapat dikerjakan oleh Budi selama, nah Budi berapa gitu ya. Nah, di sini clue-nya cuma A sama ini. Kita bisa substitusi ini ke sini. Jadi kita hilangkan variabel C-nya karena kita nggak butuh C. Jadi 1 per A ditambah 1 per B. Yang C-nya kita rubah menjadi 1 per A tambah 1 per B. 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 1 per 9. Maka kita samakan penyebut AB. AB dibagi A itu B. AB dibagi B itu A. AB dibagi A itu adalah B. AB dibagi B itu adalah A. Sama dengan 1 per 9. Nah ini kan berarti B nya ada 2 ya, 2B ditambah 2A, A nya 30 tadi, berarti 2 kali 30 itu 60, A nya 30 berarti 30B, oke, sama dengan 1 per 9. Nah kita nanti dapatkan B nya berapa, kita kali silang 18B ya, ditambah dengan 9 dikali 60 itu 540, kita kali silang 30B kali 1 30B. Nah yang 18B nya pindah jadi positif, jadi negatif ke sisi kanan, 30B dikurangi 18B sama dengan 12B 540, berarti B sendiri adalah 540 dibagi 12, kita dapatkan 45 menit ya. Oh berarti kalau dikerjakan hanya oleh si B itu akan selesai dalam waktu 45 menit. Jawabannya adalah opsi yang C.